Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pahala orang yang menyampaikan ilmu agama kepada orang lain dan dosa bagi orang yang menyembunyikan ilmu yang seharusnya disampaikan kepada orang lain. Di dalam hadis-hadis yang disebutkan pada pertemuan yang lalu itu, kita belajar bahwa ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu pahalanya akan terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Dan bahkan Nabi juga mengatakan orang yang ngajarin ilmu kepada orang lain, maka pahalanya bukan saja dia mendapatkan pahala mengajarkan ilmu, tetapi orang yang mengamalkan ilmu dia pun mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ilmu tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu itu barakah. Ilmu itu bertambah kebaikan. Semakin disampaikan ilmu itu, maka akan muncul banyak kebaikan. Karena itu maka di dalam Islam dilarang menyembunyikan ilmu. Kenapa? Kalau menyembunyikan ilmu berarti Anda menutup keberkahan ilmu. Sekecil apapun, sedikit apapun ilmu yang kita peroleh, kita sampaikan kepada orang lain. Terutama kepada keluarga kecil kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, dan kalau bisa kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Sehingga ilmu itu berkembang dan ilmu itu menemukan kebaikan-kebaikan di tempat yang lain. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini masih di seputar tentang thalabul ilmi, yang di dalam pembahasan kita pada malam ini adalah syarat di dalam menuntut ilmu itu adalah niat yang ikhlas karena Allah. Kata ikhlas itu diambil dari kata khulusa. Khulusa itu artinya bersih. Orang yang bersih, khalis. Bersihnya itu bersih tanpa bercampur dengan yang lain. Itu namanya khalis. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut. Seperti yang kita bahas pada pertemuan di Masjid Nurul Iman. Katakan, kalau seandainya rumah akhirat yaitu surga memang khusus khalisah, khusus buat engkau, nggak ada yang lain. Orang lain nggak masuk di situ. Maka kata Allah kepada orang-orang Bani Israel, fatamannaul maut. Cobalah engkau inginkan kematian. Tapi kemudian Allah mengatakan, wala yatamannawnahu abadan. Mereka itu enggak akan pernah mau menginginkan kematian. Kenapa? Bima qaddamat aydih. Karena perbuatan-perbuatan mereka semuanya buruk. Mereka takut mati. Mereka cinta dunia. Kalau orang cinta dunia, pasti takut mati. Kenapa? Karena dengan mati dia tinggalkan dunianya. Mobilnya, apa mobil yang paling mahal? Rubicon, Alphard. Dia tinggalin semua itu. Hartanya, istrinya, kalau istrinya cantik, setengah mati ditinggalkan. Dan itu berat.
Makanya yang berat orang meninggal itu adalah meninggalkan dunianya. Nah, dari kata ini muncul kata ikhlas. Ikhlas itu artinya Anda melakukan sesuatu murni, tidak ada sesuatu yang lain di dalam hati Anda, tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penulis kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari menghadirkan beberapa hadis. Meskipun hadis tentang persoalan ini banyak, tetapi dia ambil hadis-hadis yang kita mungkin bisa ambil pelajaran, ibrah, dan pesan-pesan moral dari hadis ini. Qala al-musannif rahimahullah, wa Ibnu Majahin an Abi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah ini adalah seorang ulama kolektor hadis. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, sama. Tetapi Ibnu Majah kedudukannya itu sama dengan An-Nasai, Abu Daud, dan At-Tirmidzi, 4 orang. Kalau dibandingkan ke-6 pengumpul hadis yang diterima di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang prioritas atau tingkatan yang paling tinggi Bukhari, baru Muslim. Setelah itu baru 4 ulama hadis yang mengkoleksi hadis di dalam kitab-kitabnya. Maka ke-6 hadis yang dikumpulkan itu disebut dengan Al-Kutubut Sittah. 6 hadis atau 6 koleksi hadis yang dipakai di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Majah ini meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah seperti yang kita tahu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ini sering saya ulang-ulang supaya kita paham para ulama dari golongan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau riwayatkan, meskipun masa hidup beliau ini, masa keislamannya di akhir-akhir Islam, tetapi beliau ini karena dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak meriwayatkan hadis. Sampai jumlahnya itu 5.370 hadis, sekitar itu. Di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis pada peringkat pertama itu adalah Abu Hurairah. Maka tidak heran kalau kita kemudian baca kitab atau baca literatur-literatur Islam, kalau di sana dikutip hadis, seringkali yang muncul periwayatnya adalah Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, man, barang siapa, man ta'allama, belajar, ta'allama. Dari akar kata alima, tahu, tambah tasdid, allama, mengajarkan ilmu supaya orang tahu. Kalau kita belajar ilmu, pakai ta di depannya, ta'allama. Ta'allama, ta'allum, at-ta'allum. Orangnya muta'allim. Orang yang ngajar, mu'allim. Itu bahasa Arab gitu. Jadi muter-muter aja di situ. Ta'allama, barang siapa yang belajar, ilman. Di sini menggunakan kata yang bersifat umum. Kalau kata bersifat khusus, itu biasanya man ta'allamal ilma, ada alif lamnya. Tapi di sini tidak ada alif lam. Man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar ilmu, berarti ilmu apa aja selain ilmu agama. Mencakup ilmu agama terkait dengan hubungan kita dengan Allah dan manusia yang lain, termasuk juga ilmu-ilmu dunia yang kata Imam Al-Ghazali fardu kifayah kita pelajari. Misalnya apa? Matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, astronomi, itu termasuk ilmu wajib kifayah. Kita nggak harus belajar kalau ada orang sudah belajar. Kenapa? Ilmu ini termasuk ilmu Islam. Karena dalam Islam nggak dikenal pemilahan ilmu agama dan ilmu umum, semuanya ilmu agama. Kenapa? Karena orang mau menyembuhkan orang, itu perlu ilmu kedokteran. Menyembuhkan orang, itu wajib tuh. Kalau Anda sakit, Anda berobat. Siapa yang ngobatin? Dokter. Tentu dengan izin Allah. Karena dokter tahu ilmunya. Maka ilmu kedokteran
wajib dipelajari. Oleh siapa? Salah satu dari kita yang belajar dianggap yang lain gugur. Supaya apa? Bisa memberikan manfaat buat orang lain. Yang dimaksud ilman di sini bersifat umum. Mimma yubtagha bihi wajhullah, yang termasuk ilmu yang dicari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa, dia tidak belajar ilmu itu illa kecuali liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali dia hanya ingin mendapatkan aradan minad dunya. Aradan itu artinya harta, kekayaan. Minad dunya yaitu dunia. Dia belajar ilmu tujuannya bukan karena Allah, tapi supaya dia jadi dokter aja. Kalau jadi dokter kan tuh banyak pasien. Pasien itu kalau datang ke dia bayar nggak tuh? Bayar. Semakin banyak orang sakit, semakin senang dia. Kenapa? Karena orang berobat dengan dia. Bayarlah dia. Kaya itu dokter itu. Makanya seringkali ada orang menjadi dokter karena tujuannya bukan karena Allah, maka dia mencari keuntungan. Misalnya apa? Kerjasamalah dengan apotek. Tidak obat itu bukan obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya, dimasukin di situ juga tuh jadi tambah itu. Kan begitu tuh Pak, sering. Makanya kalau dokter-dokter yang kapitalis ya, kita sebut kapitalis, tujuannya cari duit, maka mahal dia. Dan biasanya obatnya itu mahal-mahal dan banyak dikasih. Padahal itu obat itu kadang-kala tidak ada kaitan dengan penyembuhan penyakit kita. Maka keluarlah uang. Konsultasi dokter spesialis sampai 1 juta, Pak. Nah, kalau ada orang-orang belajar ilmu kedokteran bukan karena Allah, maka dia hanya mencari keuntungan dunia, atau orang yang belajar ilmu agama supaya jadi dai. Kalau dia dai kondang, diundang banyak orang, dapat duit banyak tuh. Sama itu. Maka kata Nabi, lam yajid arfal jannati, maka dia nanti yaumal qiyamati, pada saat hari kiamat, lam yajid, tidak mendapatkan. Yajid itu mendapatkan dari wajada. Tidak mendapatkan apa? Arfal jannah. Arfa itu artinya reh, bau. Baunya apa? Bau surga. Kalau tidak mendapatkan bau surga, masuk surga enggak? Enggak, baunya aja enggak dapat, apalagi surganya. Maka orang yang belajar ilmu, apapun ilmunya, kalau tujuannya adalah dunia, maka nanti pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan bau surga. Artinya apa? Dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini pesan moralnya adalah kalau cari ilmu harus ikhlas. Karena Allah. Apapun yang kita lakukan bukan cuma menuntut ilmu, semuanya karena Allah. Kita kerja nih, pergi pagi jam 7, lalu pulang jam 4. Tujuan kita kerja itu adalah nyari nafkah buat anak istri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, pada saat sore hari dia pulang dalam keadaan lelah, dia istirahat, amsa maghfuran lah. Maka orang itu istirahat pada sore hari dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Sama Nabi pernah, ada seorang sahabat Nabi, dia lihat tangannya bengkak-bengkak nih. Nabi lalu tanya, wahai sahabatku, kenapa tanganmu bisa bengkak seperti itu? Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasul, saya ini bekerja keras. Bekerja sampai tangan saya bengkak-bengkak seperti ini. Lalu Nabi pegang tangan itu, dicium oleh Nabi. Apa kata Nabi? Hadihi yadun la tamassuhunna. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Artinya apa? Dia bekerja keras sampai bengkak-bengkak tangannya karena menghidupi anak istrinya. Itu adalah pahala, amal. Kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, apapun kebaikan, kalau diniatkan karena Allah, itu dapat pahala. Apalagi menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu dilakukan karena ikhlas, maka manfaatnya banyak. Kedua, dia enggak merasa berkeluh kesah mencari ilmu. Dia tidak menyalahkan gurunya. Itu karena ikhlas. Saya nuntut ilmu karena Allah, diomel-omel guru masa bodoh. Karena tujuan saya Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa mim muallimi,
Fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Kata Imam Syafi'i. Sabar kalian. Dari apa? Dari apa? Guru yang kalau ngajarnya keras. Dulu kan kita masih kecil kalau diajar guru, gurunya keras, Pak. Sampai tangan kita dipukul dengan apa tuh? Rotan, dengan penggaris, macam-macam lah. Tapi sekarang nggak pernah kita lihat guru, nggak berani. Kenapa? Takut sama ayah atau bapak dari muridnya. Bisa datang bawa golok, habis tuh gurunya. Tapi dulu seperti itu. Kata Imam Syafi'i, isbir, sabar. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Karena gagalnya orang menyerap ilmu karena dia ketika gurunya keras terhadap dia malah kabur dari gurunya. Maka disitulah dia ngedapat ilmu. Orang yang ikhlas karena Allah nuntut ilmu, dia nggak peduli tuh, biarin aja. Yang penting saya dapat ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmunya dia, kalau dia peroleh karena ikhlas, itu bisa membuat hatinya lembut. Bisa membuat dirinya, jiwanya semakin tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dan pandangannya terjaga. Maka kalau orang belajar ilmu ikhlas, ilmunya barokah. Kalau ngomong nggak pernah nyakitin orang. Kalau dia berdakwah nggak pernah mencela-cela orang tuh. Kenapa? Dia tahu mencela orang nggak boleh. Boleh nggak sih mencela orang? Dengan dakwah kita? Boleh nggak? Enggak. Nabi contohnya. Nabi itu contoh yang paling sempurna ketika kita lihat bagaimana dia berdakwah kepada orang lain. Nabi jaga lisannya. Sampai-sampai ketika Siti Aisyah dengan Nabi, ada orang Yahudi datang. Minta izin bertemu Nabi, diizinkan lalu mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum. Ya Muhammad, assalamualaikum. Enggak pakai lamnya tuh. Kalau kita kan assalamualaikum, pakai lam. Dia assalamualaikum. Bedakan Pak. Kalau ada assalamualaikum dengan assalamualaikum, itu bedanya terbalik tuh. Kalau assalamualaikum, kebinasaan buatmu ya Muhammad. Itu orang Yahudi itu, yang memang orangnya hasad kan. Tinggi hati, sombong. Sampai-sampai Siti Aisyah terpancing emosinya. Wajar. Kalau kita dimaki-maki orang terpancing emosi, wajar nggak? Wajar aja secara manusia. Terpancing emosinya sampai Siti Aisyah mengatakan kepada Yahudi, balisamu alaik. Justru engkau yang celaka. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, jangan seperti itu. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Kata Nabi, wahai Aisyah, Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan. Jika ada sesuatu di situ ada kelembutan, maka dia akan mempengaruhi. Makanya Islam mengajarkan kelembutan. Sampai orang pun mau mukul kita, sampaikan dengan cara yang lembut. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini ada nggak raja yang melebihi diktatornya Fir'aun? Ada nggak pimpinan presiden yang lebih zalim dari Fir'aun? Ada nggak Pak? Ada nggak? Ada nggak presiden Donald Trump misalnya? Apakah melebihi Fir'aun? Enggak. Mungkin kita anggap dia kurang baik. Kita anggap dia jahat. Iya. Tetapi kalau dikatakan apakah melebihi Fir'aun? Enggak juga. Fir'aun itu jahatnya udah kelewatan. Pertama dia tindas orang Bani Israel. Yang kedua mengaku sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang lebih tinggi. Kalian sembah saya. Karena sudah seperti itu, maka Nabi Musa diutus oleh Allah untuk ngajak Fir'aun ke jalan yang benar. Ngajak. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, idhaba. Pergilah engkau kepada siapa? Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun udah kelewatan. Tagha itu udah kelewatan tuh. Dari kata tagha muncul togut. Udah melampaui batas. Ada orang sombong tapi belum melampaui batas. Kalau sombongnya melampaui batas, dia mengaku dirinya Tuhan. Itu udah melampaui batas. Tapi kalau sombongnya masih saya lebih kaya dari kalian, saya rendahkan kalian, itu masih biasa sombongnya Pak. Tapi kalau sombongnya sudah tingkatan tinggi, Anda harus nyembah saya. Saya Tuhan kalian. Itu sudah sombong tingkat tinggi. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surat Toha. Saya lupa ayatnya. Katakan kepada dia, kata Allah kepada Musa dan Harun, apa?
qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Layyin. Layyin itu lemah lembut, Pak. Perkataan yang lembut banget itu. Jangan membuat dia tersinggung. Kenapa? Orang kalau sudah keras, dikritik dengan kata-kata kotor, semakin membara. Semakin ditindas Anda. Tapi kalau dikritik dengan kata-kata yang halus, dia mikir. Kira-kira seperti itu enggak, Pak? Istri kita misalnya, saya beri contoh. Lagi marah, kita tambah marah lagi. Apa yang terjadi? Mau berantem, Pak. Tapi kalau dia lagi marah, kita rayu dia dengan kalimat-kalimat yang romantis, kira-kira berubah nggak? Bisa berubah. Apalagi beli emas. Rayu dengan emas. Bukan Mas Joko ya. Nah, seperti itu. Maka orang yang menuntut ilmu karena Allah, itu mempengaruhi dirinya. Yang kedua, ilmunya diamalin. Dia nyari ilmu untuk diamalkan. Apa? Misalnya, dia ngaji tentang persoalan sholat. Diamalkan itu ilmu itu. Karena tujuan dia mencari ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada perkataan dari seorang ulama besar, namanya Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, al-ilmu syajarah. Ilmu itu pohon. Wal amalu thamrah. Sementara amal itu buah dari pohon itu. Walaysa yu'addu aliman, tidak dianggap sebagai seorang yang alim, malam yakun bi ilmihi amilun. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi orang dianggap alim itu kalau dia ngamalin ilmunya, Pak. Kenapa? Karena buah ilmu itu amal. Kalau cuma ilmu aja, cuma pohon doang. Kalau pohon doang, tidak ada buahnya. Gimana? Serem tuh. Kayak pohon apa tuh? Beringin, serem dia. Tapi kalau ada pohon, ada buahnya, memberikan manfaat. Pohon duren atau pohon-pohon lain sama. Ada juga perkataan, yang perkataan ini ada yang mengatakan hadis, tapi hadisnya ditolak karena dianggap hadis maudhu. Perkataan itu hikmahnya bisa kita ambil. Apa? An-nasu kulluhum mauta illal alimun. Manusia itu semuanya mati, kecuali orang yang berilmu. Jadi semua dianggap mati nih, orang berilmu yang hidup. Wal alimun kulluhum halka. Orang berilmu semuanya binasa. Illal amilun, kecuali yang beramal dengan ilmunya. Wal amiluna kulluhum gharqa. Orang yang ambil dengan ilmunya semuanya tenggelam. Illal mukhlasun atau illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas dengan amalnya. Saya berilmu, saya amalin ilmu saya. Itu masih belum selamat, Pak. Masih tenggelam itu. Lalu yang selamat siapa? Orang yang berilmu mengamalkan ilmunya dan dia ikhlas di dalam mengamalkan ilmu. Itu yang disebut yang selamat. Maka ikhlas itu perlu dipelajari, dicari. Makanya pernah ada film tuh, Kiamat sudah dekat. Yang main siapa? Deddy Mizwar. Yang lakinya siapa? Andre Taulani. Deddy Mizwar punya anak perempuan, ya kan? Disukai oleh Andre Taulani itu. Kata Deddy Mizwar, boleh ente suka dengan anak-anak, tapi dengan cara belajar ilmu ikhlas, Pak. Setengah mati dia gimana caranya. Nah, ini diajarkan. Ikhlas itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh iblis. Iblis itu bilang, saya akan menyesatkan semua umat manusia, anak cucu Adam. Karena Adam lah saya dikeluarkan dari surga. Illal mukhlasun. Kecuali yang ikhlas. Maka ikhlas itu menjadi penting. Nah, orang yang mencari ilmu tanpa ikhlas itu, kata Nabi yang pertama, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Itu satu kita catat, Pak. Simpulan dari hadis. Yang kedua, wa Ibnu Majahin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, masih dari Ibnu Majah ini, an Abi Hurairah, sekali lagi masih Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, man ta'allamal ilma, barang siapa yang belajar ilmu. Di sini mungkin ilmu agama ya. Karena pakai alif lam, ta'allamal ilma. Kalau tadi ta'allama ilman. Ini ta'allamal
ilma. Barang siapa yang belajar ilmu agama, yang tujuan belajarnya itu adalah liyubahiya bihil ulama, supaya dengan ilmu itu dia bisa membangga-banggakan di hadapan para ulama. Ada orang belajar ilmu tujuannya jadi seorang ulama. Ente belajar itu jadi apa? Jadi ulama. Padahal bukan itu tujuannya. Dengan ilmu itu lalu dia bangga-banggakan tuh di hadapan para ulama. Duduk di majelis-majelis ulama, dia bangga-banggakan ilmunya di hadapan mereka. Yang kedua, au yumariya bihi sufaha, atau tujuannya adalah supaya dengan ilmu itu dia bisa berdebat dengan orang-orang bodoh. Dia bohongin orang bodoh. Kan banyak orang belajar ilmu, dibohongi itu orang jamaah-jamaahnya. Banyak nggak Pak? Banyak. Dia ajarkan doktrin-doktrin supaya ikut dia. Dan banyak sekali. Kalau ada apa-apa, larinya ke dia. Misalnya, mau membeli sesuatu, dia udah siapin semua itu. Tapi di doktrin itu. Supaya semuanya lari ke dia. Ada motif ekonominya banyak Pak. Supaya orang-orang yang tidak ngerti itu bisa dibodoh-bodohi oleh dia. Makanya kalau jadi ustadz, ngajari orang supaya dia pintar. Supaya dia kritis tuh. Supaya dia tahu mana yang salah, mana yang tidak salah. Jangan dibodoh-bodohi atau dibohong-bohongi. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilai, atau dia belajar ilmu tujuannya supaya orang itu merhatiin dia, cenderung sama dia, condong sama dia. Maka kata Nabi, adkhalahullahu jahannam. Maka orang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke dalam jahannam. Dan jahannam itu adalah neraka tertinggi. Kalau surga tertinggi namanya Firdaus. Neraka tertinggi jahannam. Dan Bapak tahu, jangan anggap enteng persoalan neraka ini, karena seringkali orang nggak apa-apalah di neraka, yang penting bersama artis-artis. Jangan juga Pak. Karena neraka yang paling ringan saja, azabnya itu, kata Nabi, seperti orang yang memakai sendal terbuat dari neraka, yang panasnya dari kaki itu melepuh sampai di ubun-ubunnya. Itu yang ringan Pak. Bayangkan yang tidak ringan, yang sedang, apalagi yang berat. Kalau saya ceritakan tentang ahwalun nar, bisa kita nggak tidur Pak. Itu ada satu kitab. Ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah tentang hadaiqur ruh ila hadaiqul arwah ila biladil afrah. Tentang taman-taman roh kepada negeri-negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Di situ bicara tentang surga dan bicara tentang neraka. Kalau kita ceritakan bagaimana neraka kedalamannya, apa makanannya, apa minumannya dan seterusnya, kita bisa tidak tidur tuh kalau kita perhatiin betul. Tapi sewaktu-waktu nanti kita akan bahas ketika kita akan bicara tentang persoalan neraka. Maka dari hadis Nabi itu dua disimpulkan. Yang pertama, orang yang belajar ilmu bukan karena Allah tidak mencium bau surga. Itu satu. Yang kedua, orang yang belajar ilmu bukan karena Allah tapi untuk dibangga-banggain di hadapan para ulama, untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk tujuan supaya orang memperhatiin dia, supaya mata orang terarah kepada dia, maka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dua kesimpulan tuh. Itu dua hadis Nabi. Yang berikutnya adalah Wadailami. Imam Ad-Dailami mengatakan dalam sebuah hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man izdada ilman. Man, barang siapa, izdada, bertambah. Kata izdada itu dari zada. Zada itu artinya bertambah. Zada, ziyada. Bertambah. Tambah, izdada. Berarti bertambah. Semakin bertambah. Man izdada ilman. Barang siapa yang semakin bertambah ilmunya. Dia belajar ilmu, dia belajar fikih, dia belajar ilmu agama, dia belajar hadis, semuanya dipelajari. Tetapi walam yazdad hudan, tetapi petunjuk ilmu itu atau dia tidak bertambah baik. Jadi dia belajar ilmu bukan tambah baik dia, tapi tambah tidak baik. Mulutnya
ngata-ngatain orang. Mulutnya memfitnah orang. Mulutnya menjelek-jelekan orang. Mulutnya membuat malu orang tuh. Kalau ngomong, nyakiti terus. Padahal dia ustadz tuh. Atau apalagi, misalnya dia berilmu, tapi bukan semakin soleh, ibadahnya kepada Allah. Semakin jauh dari Allah. Itu namanya walam yazdad hudan. Maka kata Nabi, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu kalau ikhlas diamalin, kalau orang mengamalkan ilmunya, maka yazdad hudan. Dia akan bertambah petunjuknya. Maka semakin bertambah ilmu, dia semakin baik seharusnya, bukan semakin tidak baik. Kira-kira kalau kita lihat Pak di hadapan kita orang yang sering ngaji dengan orang yang tidak ngaji, mana yang lebih baik Pak? Akhlaknya. Sering ngaji Pak, coba perhatikan. Dia di mana-mana majelis dihadir nih. Ada orang yang kerjanya nongkrong aja nggak pernah ngaji. Lihat karakternya, lihat perilakunya, lihat ucapannya. Mana yang lebih terjaga? Coba perhatiin aja. Yang lebih terjaga adalah orang yang sering hadir di majelis. Itu artinya apa? Ilmunya bisa menambah dia semakin dekat kepada Allah. Ini hadis kebalikan. Kalau dia menuntut ilmu, bertambah ilmunya, tapi semakin jauh dari Allah, maka itu dianggap satu musibah besar kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia belajar tidak ikhlas. Maka ilmunya bukan semakin membuat dia dekat dengan Allah, tapi semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan hadis ketiga. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban sama dengan hadis di atas, tapi beda pesan moralnya. Kata Ibnu Hibban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, summa izdada ala dunya hirsan, tapi kemudian bertambah rakusnya kepada dunia." Tuh. Kalau yang tadi tidak bertambah petunjuknya, maka dia semakin jauh dari Allah. Yang kedua, barang siapa yang ilmunya bertambah, tapi kemudian kerakusan dan kecintaannya kepada dunia juga bertambah, hati-hati nih Pak, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia akan bertambah jauh dari Allah. Wa fi riwayatin, dalam hadis lain disebutkan, izdadallahu alaihi ghadaman, Allah akan menambahkan kemurkaannya kepada orang itu. Berarti disimpulkan dari beberapa hadis. Pertama, kita simpulin lagi. Orang yang belajar ilmu tanpa ikhlas karena Allah tidak mencium bau surga. Satu. Nanti sampaikan kepada istri Pak. Anda jelaskan. Yang kedua, orang yang belajar ilmu tujuannya adalah untuk kepentingan dunia. Misalnya seperti apa? Dia bangga-banggakan di depan para ulama. Supaya dia bisa merendahkan orang lain, mendebat orang-orang bodoh, dan lain sebagainya, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah baik, itu semakin jauh dari Allah. Orang yang bertambah ilmu tetapi semakin rakus cinta terhadap dunia, maka dia akan semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi anil Hasan mursalan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Imam Al Baihaqi. Sama nih, Ibnu Abi Dunya, Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ad-Dailami, itu mereka adalah kolektor hadis. Meriwayatkan dari siapa? Dari Hasan. Hasan bin Ali. Hasan putra dari Ali bin Abi Thalib. Mursalan, hadisnya mursal. Hadis mursal itu dalam ilmu hadis, hadisnya terputus. Terlepas, mursal itu terlepas. Terputus artinya apa? Ada satu tingkatan, yang tingkatan itu nggak ada perawinya, nggak dikenal. Terputus dia. Saya beri contoh misalnya begini. Ini kan kalau bicara hadis, yang menyampaikan ada 3 tingkatan nih. Sahabat, setelah itu siapa? Tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in, setelah itu baru ulama, setelah tabi'ut tabi'in. Nah, di antara tabaqah itu tuh tingkatannya, itu nggak disebutin tuh. Itu namanya apa tuh? Mursal. Nggak disebutin. Tapi kalau disebutin nyambung, yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang
terpercaya, jadi sahih itu Pak, gitu maksudnya. Itu ilmu hadis. Makanya dalam Islam tidak boleh ada satu pernyataan kecuali harus ada dasarnya. Dasar itu jangan Anda percaya dulu kecuali meriwayatkan adalah orang yang soleh. Itu Islam tuh. Makanya kalau ada berita-berita itu Pak, berita tentang A, B, C, D, jangan percaya dulu Pak. Apalagi sekarang zaman media sosial itu kan ada video-video yang memperlihatkan ini. Kita percaya aja Pak. Padahal itu belum tentu itu editan. Nah, kata Nabi, "Ma min abdin yaktubu khutbatan." Tidak seorang hamba pun yang menyampaikan khutbah, maksudnya menyampaikan ceramah ke orang lain, illallahu sa'iluhu. Kecuali Allah nanti akan memintai pertanggungjawaban kepada dia. Jadi jangan anggap enteng Ustadz itu Pak. Omongan saya nanti yang saya sampaikan kepada para jamaah nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamah. Kecuali Allah akan menanyakan dia tentang apa yang saya sampaikan ini pada hari kiamat. Ma arada biha, apa yang dia inginkan dari perkataan itu. Jadi omongan ini nanti ditanya, ente ngomong ini untuk apa? Apa tujuannya? Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka jangan anggap enteng jadi guru itu. Tapi pahalanya besar. Nah, ada seorang bernama Malik bin Dinar. Qala Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman berkata, fakana Malik bin Dinar idza haddasa bihadza, apabila dia mengucapkan hadis ini, baka, dia menangis. Baka itu menangis. Hatta yanqati, sampai kemudian dia berhenti dari menangisnya, summa yaqul, dia berkata, atahsabuna anna aini taqirru bi kalami alaikum, apakah kalian mengira bahwa mataku ini senang dengan apa yang saya sampaikan kepada kalian? Kata Malik bin Dinar, wa ana a'lamu, dan saya tahu, annallaha sa'ili anhu, Allah akan bertanya kepadaku tentang apa yang saya sampaikan yaumal qiyamah. Dia tahu. Dan Malik bin Dinar Pak, ini seorang ulama hadis, seorang ulama yang zuhud, tapi sebelum dia menjadi ulama, dia itu mantan preman Pak. Enggak ada kebaikan sama sekali dalam hidupnya. Dia menjegal orang, membegal orang, mendalimi orang dan macam-macam. Itu Malik bin Dinar. Sampai yang membuat dia berubah ketika dia nikah. Dia menikah, berubah dia jadi orang baik, tapi belum baik banget nih. Orang baik. Sampai dia punya anak namanya Fatimah. Tapi Fatimah umurnya nggak panjang, sampai usia 3 tahun. Meninggal, sedih dia, kembali lagi ke dunia hitam. Sama dengan banyak orang kisahnya kan. Kamu pas kawin berubah jadi orang baik. Pas ketika ketimpa musibah, apalagi anak meninggal, kembali lagi ke dunia hitam. Mabuk-mabukan, apapun dia kerjakan lagi seperti itu dan lebih parah dari sebelumnya. Akhirnya kemudian satu ketika dia tidur, bermimpi. Mimpinya itu mimpi hari kiamat. Di hari kiamat itu dia mimpi keadaannya dahsyat sampai dikejar-kejar ular, dia ular besar. Dikejar dalam mimpinya itu. Sampai ular itu mau masuk ke dalam mulutnya. Dia naik ke atas gunung Pak. Pas naik ke atas gunung, di dalam perjalanan, dia minta tolong sama orang tua. Kata orang tua, apalah daya saya menolong kau. Setelah itu, dikejar-kejar ular ini. Naik ke atas gunung, dilihat di bawah itu banyak anak-anak kecil. Anak-anak kecil di dalam mimpinya. Tiba-tiba dia dengar ada suara dari anak-anak itu. Fatimah, tolong tuh bapakmu. Dalam mimpinya. Akhirnya Fatimah yang usia 3 tahun, dia dengar ada suara anaknya. Langsung dia tarik tuh bapaknya supaya selamat. Ular itu pun langsung hilang, pergi. Sampai dalam mimpi itu Malik bin Dinar lalu kemudian bertanya kepada anaknya. Apa pertanyaannya? Apa itu yang dimaksud ular itu apa? Apa maksudnya? Kata anaknya itu, ular itu adalah keburukan-keburukan bapak yang selalu mengikuti bapak. Nah kalau orang tua itu, orang tua yang lemah itu adalah kebaikan yang tidak bapak rawat. Bapak pernah melakukan kebaikan tapi nggak dijaga terus-menerus, jadi tua dia. Apa kata Fatimah? Untung saya meninggal di umur 3 tahun, maka saya bisa menyelamatkan bapak. Akhirnya setelah itu dia bangun,
Dia ngos-ngosan Pak, seperti orang-orang dikejar. Lalu kemudian dia dibacakan oleh Fatimah pada saat ketika dalam mimpi itu ada satu ayat di dalam surah Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhshara qulubuhum li dzikrillah. Itu ada, nanti dicari. Apakah belum datang kepada orang-orang beriman supaya hatinya tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terngiang-ngiang sampai dia bangun terngiang-ngiang itu. Akhirnya setelah itu dia sadar, dia ke masjid. Di masjid didengar imamnya baca ayat itu juga. Akhirnya setelah itu dia berubah, dia belajar ilmu, lalu kemudian menjadi seorang ulama besar. Namanya Malik bin Dinar. Dia menjadi ahli hadis dan dia mempunyai banyak murid, dan murid itu belajar dari Malik bin Dinar. Artinya apa? Jangan kita anggap orang-orang jahat itu lalu jahat terus. Bisa jadi dia berubah. Maka jangan seuzon sama mereka. Bisa jadi orang baik jadi jahat itu. Bisa jadi. Makanya pas kita baik kita minta supaya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu doa itu penting. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Itu doa Pak yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, dibaca tuh dalam setiap doa. Supaya jangan sampai, boleh jadi kita nggak tahu Pak. Kita ini baik, tiba-tiba jadi nggak baik. Maka minta sama Allah. Pertama, mintanya apa? Supaya ditetapkan iman kita. Supaya jangan sampai hati kita itu disimpangkan. Yang ketiga, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi di akhir hidup kita. Ada orang jahat jadi baik. Ada orang baik jadi jahat. Kalau kita sudah baik, kita bersyukur kepada Allah dan minta supaya jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita beralih dari baik. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Udah jam 7:30 ya. 7:30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa memotivasi kita untuk selalu belajar ilmu dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.